Ratusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM Selasa siang melakukan aksi demonstrasi menuntut keringanan uang SPP. Mahasiswa menuntut agar pihak kampus melakukan pemotongan uang SPP sebanyak 50%. Ratusan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi melakukan long march dari Masjid UMM menuju Rektorat UMM. Masa aksi yang berniat menemui rektor sempat dihadang petugas keamanan di depan pintu masuk kampus, sehingga sempat terjadi saling dorong antara mahasiswa dan petugas keamanan. Mahasiswa dalam orasinya mendesak pihak kampus untuk mengeluarkan kebijakan dengan memotong 50% uang kuliah atau SPP, karena selama masa pandemi mahasiswa tidak melakukan kuliah tatap muka dan tidak menggunakan fasilitas kampus. Selain menuntut adanya pemotongan biaya kuliah, mahasiswa juga menolak adanya kenaikan biaya kuliah yang dilakukan setiap tahun. Tuntutan mengenai pemotongan SPP 50% serta menolak kenaikan adanya SPP 5% setiap tahunnya. Juga menuntut beberapa pokok tuntutan juga yang lain sekitar ada 6 masihan. Kalau dari pihak rektorat kemarin sudah kita melakukan audiensi, cuman kita belum dipertemukan dengan Bapak Rektor secara langsung, tapi kita ditemui sama UR 3. Sedangkan tuntutan kita yang pertama berkaitan dengan keuangan, juga kaitannya juga dengan akademik. Namun kedua pihak itu nggak hadir menemui kita di audiensi begitu. Outputnya bahwa memang kita kemarin tidak dari 9 tuntutan itu kita tidak diterima salah satu pun. Sehingga kemudian hari ini kita merespon yang kemarin itu untuk kemudian melakukan aksi massa sekaligus desakan kepada rektor untuk kemudian mengamini 9 tuntutan daripada kawan-kawan Aliansi Mahasiswa Bergerak UMM. Sementara menanggapi tuntutan mahasiswa, Rektor UMM mengatakan bahwa pihak kampus sudah memberikan keringanan bagi mahasiswa dengan melakukan pemotongan biaya kuliah sebanyak Rp500.000 per semester. Rektor juga menambahkan bahwa untuk pemotongan 50% uang kuliah tidak akan dilakukan. Mahasiswa yang ingin mendapatkan keringanan seharusnya mengajukan secara personal. Sementara mahasiswa mengancam akan terus melakukan aksinya hingga tuntutan mereka dipenuhi. Kebijakan kaitannya dengan tuntutan 50% tidak mungkin. Tetapi kita punya kebijakan setiap semester itu kita potong 500. Nah, kemudian jika memang ada mahasiswa yang benar-benar dia tidak sanggup, ya dia mengajukan permohonan. Gitu. Itu ada regulasinya Pak ya di sini juga. Mana? Di UMM yang soal kalau yang yang ngajukan itu enggak kita buat regulasi, tetapi itu sudah lazim. Dan banyak ini Pak Kepala Biro. Iya. Ya kan yang mengajukan kan juga banyak. Iya. Itu. Simon Alfredo melaporkan. Retakan badan jalan di Jalan Raya Payung beberapa waktu yang lalu berdampak pada ramainya kendaraan yang melintas di jalan alternatif Gunung Klemuk. Kendaraan roda 2 dan roda 4 arah Pujon menuju Batu banyak yang melintasi jalur tersebut. Retakan dan turunnya badan jalan di Jalan Raya Payung, Kota Batu beberapa waktu lalu berdampak pada ramainya jalur alternatif Pujon Klemuk menuju Songgokerto Batu. Kendaraan roda 2, roda 4 pribadi dan niaga mulai banyak yang melintasi jalur Gunung Klemuk karena terjadi retakan badan jalan dan juga adanya titik pembangunan pelengsengan pinggir jalan yang mengakibatkan ada pengaturan buka tutup jalan. Ramainya kendaraan yang melintas itu juga harus menjadi perhatian bersama, terlebih kondisi jalan Gunung Klemuk menurun dengan belokan tajam yang rawan terjadi kecelakaan apabila kendaraan tidak layak jalan seperti kondisi rem yang tidak berfungsi baik. Menurut salah seorang petugas kebersihan, kendaraan yang melintasi Jalan Raya Gunung Klemuk ramai setiap hari mulai pagi sampai sore karena memperpendek jarak tempuh dari Batu menuju Pujon. Di lokasi jalan utama Payung terlihat retakan jalan sudah ada penanganan khususnya pada bagian aspal jalan yang mengalami penurunan sudah dilakukan penutupan retakan sekaligus penebalan untuk menahan berat beban kendaraan agar badan jalan tidak semakin turun. Di Jalan Raya Payung masih terlihat berfungsi normal, roda 2, roda 4, dan kendaraan jenis lainnya masih melintas seperti biasa. Mulai jam 7 pagi sampai jam 8. Jam 8 Pak ya? Ya. Pak itu ramainya karena apa Pak? Apa karena ada yang tanah turun Ya kemungkinan karena ada retaknya di jalan yang di daerah Payung itu, makanya kebanyakan melewati jalan bawah yang arah Klemuk
Ya. untuk menuju ke kota. Ya. Dari arah Pujon mereka melewati arah Klemuk, Ya. terus ke kota. Iwan Dikmawan melaporkan. Membiasakan warga masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan ketika beraktivitas di luar rumah untuk menekan penyebaran COVID-19, pemerintah Kecamatan Poncokusumo menggelar operasi justisi penegakan disiplin. Hasil dari operasi ini hanya beberapa pengguna jalan yang terjaring karena masih tidak menggunakan masker dan langsung diberikan sanksi. Upaya untuk menekan penyebaran COVID-19 terus dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Poncokusumo beserta Muspika dan masyarakat. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro dari tanggal 9 sampai 22 Februari mendatang, di Kabupaten Malang ada sekitar 14.696 RT yang menerapkan PPKM Mikro dan sebagian besar masuk kategori zona hijau. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, per Selasa 15 Februari 2021, warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 2.168, sembuh 2.009, dan meninggal 127, serta 35 pasien terkonfirmasi positif diantaranya dari Kecamatan Poncokusumo. Pada kegiatan PPKM Mikro ini lebih kepada sosialisasi agar masyarakat semakin mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dan lebih mengedepankan cara humanis sehingga diharapkan selama operasi justisi ini akan mampu mendisiplinkan masyarakat untuk taat protokol kesehatan dan penggunaan masker tidak semata kewajiban tetapi sudah kebutuhan. Menurut Satgas COVID-19 Kecamatan Poncokusumo menjelaskan, peningkatan kepatuhan masyarakat semakin meningkat khususnya penggunaan masker. Hal ini terlihat dari hasil operasi pengendara yang terjaring tidak menggunakan semakin menurun drastis dari hari ke hari. Di lokasi depan kantor Desa Belung Poncokusumo, Satgas COVID-19 dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, Kecamatan, dan unsur terkait lainnya melaksanakan operasi justisi dengan sidang di tempat, dan pengguna jalan yang terjaring diberi sanksi denda dan kerja sosial. Jadi kegiatan operasi ini merupakan kegiatan rutin yang memang kita laksanakan hampir setiap minggu. Gabungan dengan Polres, kemudian dari TNI, Kodim, dan satuan-satuan yang lain, termasuk diantaranya juga Satpol PP dan staf dari kecamatan dan desa. Kemudian sasarannya ini memang sasaran mereka yang tidak melaksanakan protokol kesehatan. Jadi kenapa kok dilaksanakan di Belung? Karena kebetulan Belung ini di samping jalan poros, ini angka COVID-nya cukup tinggi, tetapi alhamdulillah angka penyembuhannya juga cukup tinggi dan angka fatalitasnya cukup rendah. Sehingga kegiatan-kegiatan masif yang kita laksanakan seperti ini memang berdampak sangat bagus sekali. Karena mengurangi angka terkonfirmasi COVID, kemudian menaikkan angka kesembuhan dan menurunkan angka fatalitasnya. Iwan Dikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Tingginya intensitas hujan yang terjadi beberapa hari terakhir berdampak pada sejumlah bahan komoditi di pasar tradisional di Kota Malang melambung. Salah satunya harga cabai yang sempat turun, kini kembali melonjak tinggi. Harga jual cabai kini tembus Rp90.000 per kilogram. Harga jual cabai baik itu cabai rawit maupun cabai merah sejak sepekan terakhir terus mengalami kenaikan. Bahkan hingga hari ini, harga cabai rawit melonjak dan tembus Rp90 hingga Rp100.000 per kilogramnya. Sebelumnya, harga cabai rawit dijual dengan harga Rp56.000 per kilogram. Namun awal pekan ini mengalami kenaikan hingga Rp90.000 per kilogramnya. Kenaikan harga cabai sendiri terjadi setiap hari, di mana setiap harinya naik di kisaran Rp15.000. Menurut pedagang, naiknya harga cabai ini dipengaruhi oleh tingginya intensitas hujan yang terjadi beberapa hari belakangan ini, sehingga berakibat pada tanaman petani yang rusak dan pasokan ke pedagang yang juga berkurang. Naiknya harga cabai juga berdampak pada daya beli masyarakat yang berkurang. Pedagang juga memprediksi harga cabai masih akan terus melonjak, mengingat intensitas hujan yang masih tinggi. Sementara selain harga cabai yang melonjak tinggi, harga jual bawang merah dan bawang putih juga melonjak. Untuk bawang merah yang sebelumnya dijual dengan harga Rp28.000 per kilo, kini naik menjadi Rp34.000 per kilo. Sedangkan bawang putih yang sebelumnya dijual dengan harga Rp20.000 per kilo, kini naik menjadi Rp26.000 per kilo.
Kenaikan bahan komoditi ini dipastikan akan terus terjadi mengingat stok di pasar yang semakin berkurang. Hari ini yang naik kayak bawang putih, bawang merah, cabai kecil. Yang naiknya banyak itu terutama cabai kecil. Dalam 3 hari itu naiknya hampir 25.000. Dari harga 56 sekarang menjadi 90.000. Naiknya lumayan tinggi Mas. Tiap hari itu naiknya hampir 15.000, 12.000 tiap hari. Oh, dalam 3 hari 4 hari ini. Ini sebabnya apa ya? Ya karena Lombok dari luar Malang ini nggak masuk. Ya juragan-juragan pengepul sekarang mulai kiriman keluar kota. Jadi harganya lebih mahal keluar. Jadi terpaksa ya Malang ngikuti Mas harganya. Pasokannya berkurang berarti? Pasokannya berkurang. Biasanya berapa, sekarang jadi berapa? Ya pasokannya hampir ya cuma 50%-an Mas sekarang. Turunnya? Ya. Jadi kurang barang sekarang. Selain cabai tadi apa lagi Mas naik? Selain cabai bawang merah. Berapa? Minggu yang lalu dari harga 26, 28 sekarang menjadi 34. Bawang putih dalam minggu kemarin 22 sekarang menjadi 26. Kalau cabai rawit hijau, Turun itu Mbak. Minggu yang lalu itu sempat sampai 80. 60. Simon Alfredo melaporkan. Masih banyaknya lubang jalan di beberapa ruas jalan di wilayah Kabupaten Malang dikeluhkan para pengendara dan warga masyarakat. Kerusakan jalan mengganggu kelancaran aktivitas. Banyak pihak berharap segera ada perbaikan agar kerusakan tidak semakin parah dan pengendara aman ketika beraktivitas. Keberadaan fasilitas umum jalan sangat dibutuhkan masyarakat luas untuk berbagai aktivitas. Namun sayang masih cukup banyak jalan di wilayah Kabupaten Malang yang dalam kondisi rusak, berlubang dan bergelombang sehingga mengganggu kelancaran pengguna jalan. Kerusakan jalan ini tidak hanya di jalan penghubung antar desa, antar kecamatan, baik yang masuk kategori jalan kabupaten maupun jalan provinsi. Karena masyarakat tidak begitu mempermasalahkan itu, yang terpenting jalan tidak rusak sehingga aman dan nyaman ketika dilintasi. Seperti yang terlihat di kawasan Jalan Raya Pulungdowo Tumpang, jalan alternatif penghubung Tumpang dengan Tajinan, di beberapa titik berlubang dan masih ditutup seadanya untuk keamanan pengendara. Hal yang sama juga terlihat di jalan penghubung Tajinan sampai dengan depan Pasar Wajak, Kabupaten Malang. Menurut salah seorang warga menjelaskan bermunculannya kerusakan jalan ini tidak hanya akibat beratnya beban kendaraan yang melintas, tetapi juga tidak adanya saluran air di pinggir jalan sehingga ketika hujan air mengalir ke aspal jalan. Di lokasi jalan penghubung Wajak Poncokusumo, tepatnya di Jalan Raya Karanganyar, terdapat cukup banyak lubang jalan yang belum ada penambalan, sehingga sangat mengganggu pengguna jalan. Hujan yang masih turun dikhawatirkan akan semakin merusak aspal jalan apabila tidak segera ada perbaikan. Banyak pihak berharap ada perbaikan aspal jalan dan pembangunan saluran drainase di kawasan tersebut untuk mengurangi kerusakan badan jalan. Banyak titik-titik ya Pak ya? Banyak, ini titik-titik yang agak rusak-rusak ini jalan ini, semua yang menggunakan jalan ini agak semua ngeluh. Karena kok kenapa pemerintahnya itu kok nggak fokus ke jalan ini. Berarti ini masuk wilayah mana? Wilayah ini ke selatan Wajak ya. Ke utara ke Tumpang. Ya. Truk-truk masih banyak melintas Pak, truk-truk besar. Banyak ini yang agak gitu. Apa itu? Gelombang-gelombang itu. Bukan truk-truknya juga banyak ya? Banyak truk itu. Berarti ngambil ya? Truk pasir. Dari Lumajang, dari Aran-Aran kan lewatnya sini. Yonik Mawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Upaya menekan angka penyebaran COVID-19 di Kota Malang terus dilakukan. Selain operasi, penguatan kampung tangguh juga terus dilakukan guna menekan angka COVID-19 di Kota Malang. Kali ini penguatan kampung tangguh dilakukan di wilayah yang jumlah angka persebaran COVID-nya masih cukup tinggi. Seperti halnya dilakukan di RW 14 Kelurahan Lowaru, Kota Malang, di mana Polresta Malang Kota dan Kodim 0833 Kota Malang
mengukuhkan sebuah kampung tangguh di wilayah tersebut karena kasus COVID-19 di kawasan tersebut masih tinggi. Kampung tangguh di RW 14 ini diharapkan mampu menekan angka persebaran COVID-19 karena dari jumlah kasus yang ditemukan masih di atas 100 kasus. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Leonardo Simarmata mengatakan bahwa kampung akan diperkuat di wilayah yang kasus COVID-nya masih cukup tinggi. Hal ini dilakukan agar upaya menekan kasus penyebaran COVID-19 berjalan optimal. Sementara untuk wilayah yang kasusnya masih landai, tidak akan dibangun kampung tangguh. Kapolresta juga menambahkan dari hasil evaluasi, sejauh ini masyarakat sudah cukup sadar menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sementara sejauh ini sudah 80 kampung tangguh yang berada di tengah masyarakat. Targetnya 100 kampung tangguh yang akan dibangun guna menekan persebaran COVID-19 di Kota Malang. Jadi kita sangat butuh sekarang menambah jumlah kuantitas daripada kampung tangguh. Kenapa? Karena kita menganeh terus ya, kita dinamis. Jadi kampung tangguh ini yang kita tambah ini adalah khususnya yang berada pada tempat-tempat yang konfirmasi positif kasusnya naik ya. Jadi kalau yang tempat yang mungkin sementara masih landai atau misalnya tidak ditemukan kasus baru, itu bukan menjadi prioritas kita. Yang kita prioritaskan sekarang kita mencari yang sekarang akan kasusnya lagi coba naik. Yang kita perlu sampaikan di sini adalah yaitu tadi protokol daripada 5M. Ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Simon Alfredo melaporkan.